Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah TYM GSJA Tesalonika. Jadi apa kabarnya kalian? Aku berharap kalian dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang bersukacita. Nah, di tengah zaman sekarang ini, di tengah pandemi, kita nggak akan tahu apa yang pernah terjadi di depannya. Jadi setiap hari kita cuma bisa berserah sama Tuhan dan mengandalkan perlindungan dari Tuhan. Jadi jangan patah semangat di tengah pandemi ini, tetap semangat di dalam Tuhan dan serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan dan juga kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih dapat beribadah dengan leluasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk keadaan, untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Engkau juga menerima pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ayo para pemenang, kita bernyanyi bersama-sama ya. Semangat. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom teman-teman, apa kabarnya? Dimanapun saudara berada, dimanapun teman-teman berada, mari saat ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kamu siap? Oke. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita hampiri Tuhan bersama-sama di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas hari ini, buat kesempatan di mana kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan ajar kami semua, termasuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara. Biarlah pengurapan Tuhan memampukan hamba untuk bisa menyampaikan sesuatu pesan Tuhan bagi anak-anak muda. Dan kami semua, tolong kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami. Beri hikmat, marifat kepada kami untuk kami boleh bisa menangkap sesuatu pesan Tuhan bagi diri kami. Untuk masa muda kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Yes. Bersyukur sekali untuk bisa bertemu dengan teman-teman kembali di dalam ibadah youth kali ini. Nah, teman-teman, gini teman-teman, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Pada dasarnya, aku dan kamu, kita sama, teman-teman. Kita semua pengen dipuji, benar? Kita pengen simpati, kita pengen perhatian. Itu yang dibutuhkan anak muda. Kita butuh pengakuan, benar? Itu yang kita butuhkan. Tapi orang seumuran saya, orang-orang yang lebih tua dari saya pun juga sama. Kalau kita manusia, kita juga butuh penghargaan, kita butuh diterima, kita butuh dihargai. Nah, apalagi anak muda, teman-teman. Di usia kalian sangat itu sebuah kebutuhan yang sangat benar-benar apa ya? Penting bagi kalian. Diakui, kemudian diterima oleh teman-teman, diterima oleh komunitas, diterima keluarga, diterima di sekolah, dimanapun berada, kita juga pengen diterima. Kita pengen masuk dalam pergaulan. Kalau kita enggak diterima, mungkin orang bilang, oh kurang asik atau gimana gitu lah. Kita punya harapan kita bisa diterima oleh komunitas yang kita inginkan. Nah, pada dasarnya sebenarnya sama. Aku dan kamu sama. Kita punya apa tadi? Pengen dihargai, dipuji, kemudian simpati. Nah, untuk ngeceknya coba. Kita buka HP kita. Coba, kamu di rumah masing-masing, di tempatmu masing-masing, coba buka HP-mu. Oke, buka HP. Kemudian cek Instagrammu, coba cek Instagram. Nah,
pengen tahu nih, kalau kalian buka Instagram, apa kira-kira yang ingin kau ketahui dari Instagrammu? Hmm? Ayo, coba jujur pada saya. Oh, mungkin saya nggak bisa lihat saudara, tapi sama, hampir sama. Sama dalam arti gini, ketika kita buka Instagram, oke lah, saya gitulah, aku lah, nggak usah pakai contoh orang lain. Eh, Kalau buka Instagram, aku pengen tahu yang pertama, ketika aku post, entah itu foto, video, atau itu quotes, nah yang pertama, siapa yang nge-like, bener nggak? Siapa orang-orang yang nge-like Instagram kita, postingan kita, maaf. Yang kedua, yang komen siapa? Komennya apa gitu? Negatif atau positif atau bercanda gitu. Yang komen siapa? Yang ketiga, nah ini dia yang mungkin bagi kalian itu sesuatu yang saat ini berharga. Followernya nambah enggak gitu. Followernya nambah enggak? Itu hari-hari ini menjadi sebuah kesukaan bagi anak-anak muda yang sudah berganti yang sudah masuk dalam masa-masa yang teknologi yang canggih ini. Maka dari itu tiga hal ini, kalau aku seperti itu, aku yakin teman-teman sama dong yang kayak gitu kan. Tapi teman-teman, ada hal yang aneh sekali. Ada hal yang aneh. Saya melihat barusan ini ada kejadian bahwa satu orang mungkin selisih paham dan dia unfollow Instagramnya orang itu. Dan yang aneh bagi saya, sebut aja si A gitu, Mbak. Oh, kalau saya sebut Mbak berarti cewek ya. Mbak A ini, dia di unfollow oleh Mbak B. Nah, dia begitu sakit hati teman-teman. Dia sakit hati. Oh, mungkin saya nggak tahu, mungkin saya nggak bisa paham ya, mungkin cara berpikir wanita saya nggak bisa paham, tapi dia benar-benar sakit hati. Saya nggak bisa paham benar. Sakit hati hanya karena di unfollow oleh Mbak B gitu. Nah itu suatu kejadian yang bagi saya aneh. Nah teman-teman, kalau kita baper, kita minder, kemudian rendah diri, nah ini ada yang salah. Ada yang salah dalam diri kita. Kalau ada orang unfollow kita, kita baper, aduh kenapa orang ini unfollow. Kemudian kita baper, kita kenapa followerku nggak nambah. Kemudian kita posting sesuatu, kok nggak ada yang nge-like ya gitu. Kenapa sih? Kenapa sih nggak ada yang nge-like padahal udah keren banget loh ini. Kemudian apalagi ya, ini hal-hal yang saat ini sadar nggak sadar, saya pribadi juga mengalami dan teman-teman pasti yang mengalami juga. Kita di-unfollow seorang orang, kita di-unfollow orang-orang, mungkin temanmu sendiri. Nah kalau kamu baper, kamu akan begitu, ada apa, dipikirin bener-bener, malam nggak bisa tidur, kenapa ya itu orang itu unfollow aku, kenapa ya dia unfollow aku gitu. Atau kalau kita baper gini, kita follow seseorang dan kemudian orang itu nggak follow back kita. Oh kita jadi baper, wah so artis orang ini. Padahal yang kita follow, maaf ya saya kasih contoh, ini cuma contoh. Yang kita follow artis, Molita gitu, kita follow Molita. Dan dia nggak follow back kita. Kita gimana sih, udah aku follow nggak follow back aku. Enggak. So artis, emang dia artis teman-teman. Dia artis. Itu contoh aja. Nah teman-teman, itu hal-hal yang menggelisahkan kita anak-anak muda hari-hari ini. Nah, tapi yang menjadi masalah kalau kita baper, rendah diri, minderan, kita negative thinking, kita akan mulai membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kok dia bisa sukses ya? Kok dia followernya bisa banyak ya? Kok dia bisa benar-benar wow gitu loh. Nah, kalau kita mulai sirik, ada sikap sirik
dalam diri kita. Kita akan membanding-bandingkan secara negatif. Nah, itu yang salah teman-teman. Itu yang salah. Saya bilang stop. Stop. Berhenti berpikir seperti itu. Sekali lagi aku katakan berhenti. Stop berpikir seperti itu. Karena identitasmu tidak ditentukan dari berapa like yang kau terima. Identitasmu tidak ditentukan dari komen-komen dan juga bertambahnya followermu. Saya sendiri punya Instagram dan saya kemas beberapa kali Bu Arta, Pastor Arta mengatakan bahwa pakai media untuk memberitakan firman. Saya worship leader teman-teman dan ada mulai gereja kita online, saya dapat rekaman online itu kan, dan akhirnya ada kepikiran dari firman Bu Arta itu menggerakkan saya, oke, kita potong kecil-kecil 1 menit, saya upload di Instagram. Nah, ternyata dari hal kecil itu memberkati beberapa orang dan follower nambah, kemudian ya, followernya nambah dari cuma 700 sekarang berapa ya? Saya juga lupa 3,7 atau berapa? Saya 3,1 follower. Nambahnya banyak banget teman-teman. Dari itu saya quotes saya berbagi, saya punya banyak quote saya bagi di situ. Karena saya termotivasi dari Bu Arta ketika bilang sampaikan sesuatu di media. Jangkau jiwa di media sampai Tuhan bekerja. Suatu hari saya diundang jadi pembicara teman-teman. Jadi pembicara bukan di Indonesia, via Zoom sih. Itu persekutuan doa orang-orang Indonesia yang di Eropa, se-Eropa teman-teman. Saya sudah jadi pembicara dan sharing di situ lewat Instagram. Artinya follower saya masih dikit, tapi Tuhan bisa pakai itu teman-teman. Pakai media untuk bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Ada yang bilang gini, wah gaya kali pelayanan di-upload. Nah, kalau saya minderan, saya baperan, saya rendah diri, malu, saya nggak akan upload. Nah, Tuhan nggak akan bawa saya ketemu dengan orang-orang dari luar negeri. Bayangkan, saya sendiri nggak pernah berpikir apa yang pernah saya pikirkan, nggak sampai ke situ. Tuhan bawa saya untuk jadi pembicara di persekutuan doa orang-orang Indonesia yang di Eropa dari Instagram itu teman-teman. Nah, ini sesuatu yang besar terjadi. Nah, maka dari itu stop berpikir salah tentang dirimu. Karena saya ulang sekali lagi, identitasmu tidak ditentukan dari like, komen, dan juga bertambahnya followermu. Tapi identitasmu ditentukan dari apa kata Tuhan tentangmu. Dengar baik-baik, dari apa kata Tuhan tentang dirimu. Nah, saya catat ada tiga hal yang saya ingin bagikan saat ini, hanya 3 aja. Yang pertama, kita akan buka dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Mari kita buka bersama. Yes, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, cukup. Nah, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Oh, keren banget. Tahu kebenaran ini, saya menjadi wow. Jadi termotivasi teman-teman. Semangat. Karena siapa sih aku? Diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, serupa dan segambar dengan Tuhan itu punya karakter ilahi. Punya sifat-sifat Allah yang Tuhan taruh dalam diri kita, teman-teman. Enggak cuma secara fisik, saya enggak tahu ya apakah secara fisik itu Tuhan mirip dengan kita, tapi Tuhan Yesus pasti.
Tapi apakah Allah Bapa yang adalah roh, roh itu bentuknya sama seperti kita? Saya kurang tahu teman-teman. Nanti kita akan belajar pada Pak Feni, Bu Arta, dengan hamba-hamba Tuhan yang belajar teologi. Tapi yang jelas, kita punya karakter Allah, sifat-sifat Allah dalam diri kita. Sifat yang dominan dalam diri Allah apa teman-teman? Kasih, benar sekali. Kasih. Allah adalah kasih. So, kalau kita punya kasih dalam diri kita akan bersosialisasi dengan benar. Kalau kita punya gambar diri yang jelas dalam diri kita, kalau kita ada kasih dalam diri kita, saya yakin kita akan membawa diri kita dengan baik. Ketemu dengan orang, kita akan mempraktekkan kasih itu, teman-teman. Jadi, apa yang kita berbuat dengan sosial media, kita pun juga dengan kasih, teman-teman. Ada yang bertambah followernya, oh puji Tuhan. Kita tenang aja, nggak usah panik. Kemudian kita nggak usah ngoyo untuk nambah follower, beli follower, aduh terus yang macam-macam itu nggak usah teman-teman. Dinikmati aja, dinikmati karena sosial media ini bisa jadi eksistensi diri kita benar, tapi ingat di depan tadi aku bilang bahwa untuk diterima kita nggak perlu menjadi orang lain, tapi kita menjadi diri kita sendiri. Karena apa teman-teman? Yang pertama tadi karena kamu dicipta serupa dan segambar Allah. Kita mirip Allah. Kita mirip Allah. Dan ada karakter Allah, sifat-sifat Allah dalam diri kita. Yang kedua, kita sangat berharga di mata Tuhan, teman-teman. Kita akan buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal daripada ayat yang semua ayat baik, tapi ini ayat yang sangat terkenal. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pengorbanan Yesus di kayu salib, ini harusnya menjadi dasar dari kita, bahwa kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Ingat baik-baik, berapa nilai diri kita? Berapa nilai diri kita? Senilai dengan darah Yesus, Tuhan. Sesuai dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan nyawanya, dengan darahnya, kita dibeli. Itu sangat mahal sekali, teman-teman. Nah, hidup kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Maka dari itu, harusnya nggak ada perasaan kita rendah diri, karena kita sangat berharga di mata Tuhan, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita akan cepat dulu ya. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensimu. Yang pertama tadi, kita dicipta serupa dan segambar Allah. Yang kedua, kamu berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, maksimalkan potensimu. Nah, itu ada di Matius 25 ayat 21, kita akan buka bersama. Matius 25 ayat 21. Ini tentang perumpamaan tentang talenta. Teman-teman bisa baca nanti ayat 1 sampai 30. Tapi aku akan bacakan di ayat 21, dikatakan gini, maka kata tuannya itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara lebih besar. Oke, itu bisa dikaitkan dengan keuangan, dengan bisnis, dengan kepercayaan secara finance, tapi itu juga hari ini kita akan bicara tentang potensi. Jadi kalau ada potensi yang dipercayakan Tuhan dalam dirimu, apa teman-teman? Nah, Kak, bagaimana aku bisa memaksimalkan potensiku? Padahal aku nggak tahu potensiku itu apa, kelebihanku apa. Benar nggak? Ada yang merasa seperti itu? Oke, aku punya tips teman-teman yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan potensi. Yang pertama, teman-teman, tipsnya adalah identifikasi semua potensi yang ada padamu. Dari situ kamu
tahu kelebihanmu dan kekuranganmu. Identifikasi, kita observasi, identifikasi semua apa yang bisa kita kerjakan itu apa sih, yang baik apa sih. Nah, ketika kita mengidentifikasi, ada banyak nih potensi. Terus ada yang bilang gini, orang yang minder, yang minderan, yang pendiam biasanya, aku nggak tahu sama sekali potensi. Nah, tanya kakak rohanimu, tanya temenmu, tanya orang tuamu. Kalau nggak tahu ya. Yang kedua, setelah kita tahu potensi kita ketahui kekurangan dan kelemahan kita. Kelebihan dan kekurangan, maaf. Ketahui kelebihan dan kekurangan kita. Dan kemudian kita masuk ke situ. Kita tahu, yang pertama diidentifikasi, semua didata dulu. Yang kedua, kita pilih mana kelebihan, mana kekurangan kita. Oke? Nah, yang ketiga, setelah tahu mana kelebihan, mana kekurangan kita, yang ketiga, maksimalkan. Asah terus potensimu itu. Saya nggak akan memberikan contoh karena contoh bisa banyak sekali dari pemain musik, terus kemudian WL, singer, atau potensi-potensi yang lain, mungkin IT, terus apa lagi ya? Banyak sekali teman-teman. Yang jelas tugasmu adalah mengidentifikasi semua, didata dulu. Yang kedua, setelah kamu tahu, dipilah mana kelebihan, mana kekurangan. Yang ketiga, asah terus, maksimalkan potensimu. Dan kita semua bertanggung jawab untuk memaksimalkan potensi kita. Seperti dalam perumpamaan ini, kita punya tanggung jawab untuk sesuatu yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Dan dirimu, teman-teman ingat bahwa ada potensi yang luar biasa dalam dirimu yang Tuhan taruh. Yang itu orang lain mungkin gak punya. Jadi jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Oke? Sekali lagi stop untuk membandingkan dirimu dengan yang lain. Karena kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Kau berharga di mata Tuhan. Baik teman-teman, dari 3 poin itu, aku ingin hari ini menyadarkan kita, mengajak kita bersama-sama untuk kita masih kembali di poin yang saya sampaikan kemarin tentang insecurity. Kita punya secure yang jelas, yang benar-benar kita bisa pakai dalam kehidupan ini. Karena kita dicipta segambar dengan Tuhan, kemudian kita berharga di mata Tuhan, dan kita bisa memaksimalkan potensi kita. Saya rindu saudara bebas. Bebas dari apa, Pak? Dari rasa bersalah, kemudian minder, dari sirik tentang sosial media dan yang lain-lain. Dan kamu aman. Orang unfollow kita secure teman-teman. Oke, jangan terganggu dengan hal-hal seperti itu. Tapi mari hari ini kita bersama-sama menjadi anak muda yang kuat, yang diberkati Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, renungan yang singkat ini menyadarkan kami bahwa sosial media memang penting Tuhan, untuk kami boleh berinteraksi, bersosialisasi, dan sebagai eksistensi diri kami. Tapi Tuhan, kadang kami salah Tuhan. Kami ingin mengejar penerimaan dari orang. Kami kadang salah, kami ingin tampil wah, yang kadang kami buat-buat sedemikian rupa. Kami ingin menampilkan hal-hal yang baik, yang mungkin secara nggak sadar kami memaksakannya. Membeli sesuatu yang mahal di tempat yang mahal, yang sebenarnya kami mungkin belum sampai di situ Tuhan. Tapi Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu yang saat ini punya pola pikir salah, identitas yang salah, yang punya gambar diri yang rendah, karena mereka belum tahu bahwa sebenarnya mereka dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa kami berharga, darah Yesus yang kudus, darah Yesus telah dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami tahu kami sangat mahal di mata-Mu. Dan ketiga,
Tuhan menaruh potensi dalam diri kami, bahwa ada potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kami untuk kami kembangkan, untuk kami maksimalkan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak, saat ini aku berdoa buat adik-adik dalam kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, taruh pengertian-pengertian yang benar, tambahkan hikmat masa muda mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati studi mereka, berkati pergaulan mereka, pilihkan teman-teman, kirimkan teman-teman, kakak-kakak yang bisa memaksimalkan potensi mereka. Kami berdoa, mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, berdoa. Di dalam namamu kami berdoa Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.